Jadi kita kali ini berkunjung ke Masjid Jami Ar-Raudah yang beralamatkan di Telok Nerong Ilir, Samarinda Ulu. Kami ingin melihat apakah masjid ini sudah menerapkan protokol kesehatan atau belum. Jadi simak terus ya videonya. Bagaimana pendapat Bapak tentang COVID yang sekarang sedang mewabah kemana-mana, Pak, virusnya? Sebenarnya tergantung kepada diri kita masing-masing ya. Kalau kita mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, kemudian Dinas Kesehatan, misalnya distancing ya, bukan hanya protokol yang harus kita laksanakan, tapi juga doa jangan lupa. Pendapat Bapak tentang COVID-19 itu bagaimana, Pak? Kalau masalah wabah atau COVID Corona ini, boleh dikatakan ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi sedikit banyaknya untuk kapasitas kami di kepengurusan masjid, artinya kami sudah mengantisipasi, menghimbau kepada masyarakat tetap mengikuti arahan dari pemerintah bagaimana tindak lanjutnya menghadapi wabah penyakit itu. Adapun dari pihak masyarakat sedikit banyaknya ada yang proaktif, ada juga yang enggak. Artinya dalam hal ini memang kebanyakan kapasitas orang tua kebanyakan enggak terlalu percaya mengenai penyakit tersebut. Tapi untuk kapasitas kami masjid tetap mengikuti prosedur yang ada dengan mengikuti arahan dari pemerintah seperti himbauan dari MUI, dari pemerintah kota. Artinya untuk masalah kebersihan, kemaslahatan di masjid, kami tetap ikutin prosedur dari pemerintah. Ya. Terus menurut Bapak, dari pandangan Bapak sebagai ketua masjid ini, apakah masyarakat atau jamaah yang melaksanakan sholat fardu 5 waktu di masjid sudah secara maksimal menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah? Jadi begini, kalau untuk protokol dari pemerintah sedikit banyak memang ada yang melaksanakan. Tapi dari pandangan orang-orang atau jamaah-jamaah, ada yang berpandangan kita datang ke tempat ibadah itu dalam keadaan bersih. Jadi boleh dikatakan kita yang datang menghadap atau melaksanakan ibadah ini sudah dalam keadaan suci dari hadas. Dengan berudu pun kan sudah dalam keadaan bersih. Nah itu persepsi dari orang-orang yang gak bakal percayalah adanya penyakit yang begituan. Kalaupun untuk masa jamaah yang lain ya tetap mengikuti prosedur yang ada, tetap memakai masker, tetap istilahnya menjaga jarak. Itu sudah kita lakukan dari pihak kapasitas kepengurusan masjid. Lalu di masjid ini sudah pernah ada melaksanakan sterilisasi, disinfektan atau belum, Pak? Sejauh yang kita ketahui dari awal terjadinya wabah, kita sudah mengantisipasi dengan melaksanakan arahan dari pemerintah dengan melakukan pembersihan lingkungan di lingkungan masjid, penyemprotan disinfektan itu kita lakukan setiap 3 hari sekali. Untuk kepengurusan masjid kita lakukan secara kontinu itu setiap hari. Setiap hari untuk kapasitas di luar itu kita pel dengan alat disinfektan. Nama saya Pak Tono. Oh, Pak Tono, pekerjaannya apa, Pak?
Saya sih pengangguran, kadang kalau ada panggilan kerja baru kerja, kalau nggak ada ya santai aja nganggur gitu. Jadi di sini duduk-duduk aja Pak. Duduk-duduk aja sini sambil main HP sambil ikut wifi orang. Oh Bapak nggak takut Pak? Soalnya kan sekarang ini ada dengar isu-isu COVID gitu ya. Kemudian juga saya pengen tanya sih, tahu nggak sih apa? Pengen tahu Bapak percaya nggak sama adanya COVID? Oh itu ya, COVID itu ini ya, menurut saya sih bohong COVID itu. Nggak ada, menurut saya nggak ada COVID itu, nggak nyata. Tuh kita diakali-kalin aja, dibohongin sama orang-orang sana itu, pemerintah sama dunia dibohongin, nggak benar adanya tuh. Saya baca-baca di sosial media, kalau COVID itu konspirasi dari orang-orang elit global. Jadi kemudian juga ada yang bilang kalau COVID itu ada bisnis di dalamnya, ada bisnis vaksin. Dengan adanya COVID ini kemudian nanti mereka ingin memunculkan obat kemudian dijual ke seluruh dunia. Jadi ada bisnis di dalamnya. Kemudian juga banyak ini ya, perawat-perawat atau dokter di rumah sakit itu yang memalsukan data yang nggak benar, yang nggak ada diadakan. Jadi menurut saya sih ini ya nggak jelas COVID itu adanya. Menurut saya nggak percaya COVID. Oleh karena itu saya nggak pakai ini, nggak pakai masker, biasa-biasa aja saya. Nggak menjaga jarak juga. Saya kalau keluar rumah ke pasar ya ke pasar. Saya nggak terlalu percaya sama COVID. Begitu deh. Oh, jadi Bapak tidak percaya dengan adanya COVID? Iya benar Kak, saya nggak percaya itu, didustainya aja itu, berdusta itu COVID itu. Jadi pendapat Bapak gimana ketika melihat adanya dampak-dampak COVID yang kita rasakan seperti pendidikan yang terhenti, kemudian ekonomi yang merosot. Jadi apa tanggapan Bapak? Nah, kalau menurut saya sih ya sebagian dari ini ya, sebagian dari akal-akalan itu aja. Jadi dibesar-besarkan gitu, lebay lah menurut saya itu. Nggak benar itu. Ya ini akal-akalan aja menurut saya. Nggak terlalu percaya saya begitu itu. Itu juga senang-senang aja mereka, biasa-biasa aja. Itu sih menurut saya Mbak ya. Udah ya. Saya boleh nanya lagi satu pertanyaan. Ya nggak apa-apa, tanya aja. Mau berapa kan nggak apa-apa, tanya aja. Santai aja. Misalnya di depan Bapak ini ada keluarga Bapak terdekat kena COVID, lalu Bapak masih percaya atau tidak dengan adanya COVID? Ya ini diteliti lagi, dicari lagi kebenarannya. Siapa tahu cuma flu biasa doang terus dibesar-besarkan. Ini kan COVID ini kan ini ceritanya cuma flu biasa yang dibesar-besarkan, kemudian jadi heboh gitu. Jadi nggak selebay yang diberitakan di TV itu ada sakit peradangan. Biasa aja, nggak ada hal-hal yang bahaya di situ. Flu biasa aja ya, cuman dikasih nama corona kemudian disebarluaskan sedemikian rupa gitu ya. Jadi ada settingan lah corona ini. Menurut saya nggak real corona itu ya, nggak real menurut saya. Kalau menurut pandangan saya begitu deh. Memang COVID itu memang ada ya, tapi kalau bagi orang kecil kayak kita kan berjual kan ya susah. Memang gitu, cara ibarat kita cari makan lah, hasilnya itu agak menurun lah. Tapi kalau nggak kerja kita itu terus penghasilan dari mana ya.
Dikutip dari Kompas TV, hingga Minggu 5 April 2020, diketahui sebanyak 18 dokter meninggal dunia lantaran terinfeksi COVID-19. Tak hanya itu, sejumlah dokter juga dinyatakan terinfeksi COVID-19 dan beberapa lainnya berstatus menjadi pasien dalam pengawasan. Dalam video berdurasi singkat yang dirilis, Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia Adib Humaydi menyebutkan bahwa dokter ID yang berstatus PDP ini masih menunggu hasil swab. Selain itu, ada tenaga kesehatan lain yang juga berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Selain itu, ada pula tenaga kesehatan lain yang juga berstatus orang dalam pemantauan atau ODP yang sedang mengisolasi diri di ruang pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit. Ikatan Dokter Indonesia menuturkan, banyaknya tenaga medis yang terjangkit COVID-19 akibat ketersediaan alat pelindung diri atau APD yang masih kurang dibandingkan jumlah petugas yang ada. Bahkan menurutnya hingga saat ini masih banyak tim medis yang menggunakan cara alternatif untuk melindungi diri, seperti menggunakan jas hujan lantaran keterbatasan APD. Keterbatasan APD ini diketahui banyak dialami oleh puskesmas di daerah, klinik hingga rumah sakit swasta. Halo guys, kami dari KKNDR kelompok 15 YIN Samarinda ingin memberikan langkah-langkah pencegahan dan penyebaran COVID-19 yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada air, kalian dapat menggunakan hand sanitizer. Ketika hendak berpergian, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, ketika berada di luar rumah, hendaknya tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Jadi, di era new normal, seluruh masyarakat secara bertahap melakukan aktivitasnya kembali, didampingi dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan melakukan berbagai langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan tetap terlindungi. Apabila masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19, sudah pasti kurva akan menurun dan melandai. Sebagaimana yang kita ketahui, kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Dengan menjaga kebersihan, maka kesehatan kita dan keluarga pun terjaga. Mari bersatu dan saling peduli agar bisa kalahkan virus corona. Jangan buat keluarga menderita karena tertular virus corona. Dan tidak lupa ajak orang lain yang kalian kenal agar selalu menggunakan masker. Perlu diingat, wabah bisa berakhir lebih cepat bila semua disiplin.